Inti dari yang kita pelajari selama 2 hari ini itu ada di slide ini. Jadi slide CRM ini ada 8 aspek. Jadi pengelolaan donatur itu ada 8 aspek. Kita lihat aspek pertama adalah customer database. Makanya tadi ditanyakan kita punya data sebaik apa. Kemudian aspek kedua adalah analisa data pelanggan. Kalau misalnya kita punya database tapi nggak kita lakukan analisa, nggak kita kelompokkan mana customer A, donatur B, donatur C, donatur aktif, donatur pasif, maka belum akan memberikan manfaat. Maka di aspek kedua yang kita lakukan adalah analisa data customer. Yang ketiga teman-teman, ini adalah menyusun benefit atau value proposition. Value itu adalah USP, unique selling proposition, atau diferensiasi gitu ya. Mengapa saya harus bayar sedekah ke rumah yatim? Itu adalah value kita. Nah, itu value. Nah, ini yang ketiga kita menyusun value. Dan yang keempat, setelah kita tahu benefit yang akan kita kasih, kita tahu kelompok-kelompok pelanggan, ada aktif, pasif, donatur aktif, donatur pasif, donatur yang sudah loyal 5 tahun, donatur baru, donatur dan seterusnya. Maka kita eksekusi berupa program loyalty. Tadi program loyalty tujuannya ada 4. Gini kan. Kalau gini tetap jawabnya 4 ya. Ada 4 karena 4R. 4R apa saja? Referral dan recovery. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah teman-teman marketing, sales, after sales service yang melakukan kegiatan ini. Dan perusahaan yang kelima ya, kelima ini adalah polisinya apa. Jadi Pak Nugroho kemudian manajemen memutuskan oke, tahun ke depan tahun 2023 polisi kita adalah 50% donatur existing, 50% donatur baru, totalnya sekian M target kita. 50% dari donatur existing, 50% dari donatur baru. Itu policy. Aspek ke-5. Aspek ke-6 adalah proses. Kenapa enggak ini dulu Pak Joko? Enggak apa-apa, ini panahnya itu proses. Proses itu donatur aktif diapakan, cara follow up seperti apa, cara visit seperti apa, itu SOP, proses. Nah itu dirumuskan. Pelanggan baru diapakan, donatur lama diapakan, donatur aktif diapakan, donatur di piramida atas diapakan. Nah itu proses. Caranya bagaimana? Kemudian people itu termasuk struktur organisasi, KPI, job desk, kemudian itu adanya di people. Kemudian yang terakhir adalah sistem yang kita gunakan. Kita mau menggunakan Excel, boleh. Menggunakan software yang canggih, boleh. Menggunakan dashboard yang kita buat, boleh. Jadi terakhirnya adalah tool. Jadi teman-teman, seluruh proses penanganan donatur itu ada di slide ini, ada 8 ini. Mulai dari customer database. Nah ini yang akan kita pelajari mulai dari bab ini, customer database, kemudian analisanya seperti apa, kita menyusun value proposition besok, kemudian kita membuat program loyalty besok. Nah kemudian secara policy manajemen akan seperti apa, kemudian people-nya apakah struktur organisasi yang proses dulu ya. Proses itu adalah tadi cara buat event, cara follow up, cara bicara, kemudian customer baru diapakan, customer lama diapakan, itu proses. Kemudian people-nya seperti apa termasuk struktur organisasi, dan terakhir kita menggunakan tools seperti apa. Ini mengenai data dan analisa, ini kita lakukan di bab 3. Jadi setelah saya menjelaskan konsep, nanti bab 3 kita akan belajar bagaimana melakukan analisa data. Bagaimana melakukan pendataan data. Untuk analisa data itu materi besok pagi ya. Kemudian nah kita lihat satu persatu contohnya. Jadi customer database itu adalah apa yang didata. Nama, alamat, nomor telepon, kemudian bisnisnya apa, kerjaannya apa. Semakin banyak data sebenarnya semakin baik, selama itu relevan dengan
bisnis kita. Kalau saya bisnis kosmetik, usia penting nggak? Penting. Jenis kelamin penting. Tempat tinggal, orang yang tinggal di Pondok Indah, orang tinggal di PIK, orang tinggal di mana lagi gitu, itu akan berpengaruh terhadap status sosial mereka. Jadi itu penting. Kemudian apalagi kira-kira data, oh orang ini menggunakan ikut komunitas apa, kemudian pekerjaan, nah itu data apa ya kita data. Kemudian analisa yang paling umum teman-teman itu analisa resensi frekuensi monetary. Resensi itu kapan terakhir bayar zakat, itu resensi. Resen terakhirnya kapan? Ada yang 24 bulan yang lalu, ada yang 6 bulan yang lalu, ada yang 12 bulan yang lalu. Itu kita kelompokkan berdasarkan resensi. Frekuensi, setahun berapa kali sedekah, setahun berapa kali bayar zakat, setahun berapa kali infak. Berarti semakin sering semakin baik, bisa jadi. Tapi kalau sekali langsung besar, makanya nanti dikombinasikan antara, wah handphonenya jatuh, kalau udah bosan ganti yang baru. Nah, dikombinasikan antara monetary, frekuensi, dan resensi. Nah, RFM-nya resensi, frekuensi, monetary. Monetary itu ada yang setahun 200 juta, ada yang setahun 50 juta, ada yang setahun 500 ribu. Itu berarti dikelompokkan berdasarkan monetary. Nah, itu analisa. Nanti kita bisa lakukan juga analisa berdasarkan potensi. Potensi itu begini. Kalau sekarang sudah bayar ZIS lewat kita setahun 10 juta. Kemudian ini sudah loyal kepada kita misalnya 5 tahun. Hubungan kita baik, maka si donatur ini saya akan pertahankan minimal 10 tahun. Berarti dana yang dia akan salurkan lewat kita ada berapa? 100 ya, 10 kali 10. Itu kalau kita nggak ngitung inflasi, kemudian dia nggak berkembang, tetap 10 juta, maka minimal ada uang 100 juta. Itu namanya potensi atau lifetime value dari customer. Kuncinya kan tadi, saya hubungannya baik, saya bisa pertahankan 10 tahun. Jadi CLV itu adalah potensi dari customer sampai dia bisa saya pertahankan. Kalau saya bisa pertahankan hanya 5 tahun, maka potensinya 10 juta kali itu. Nah, nanti kita detailnya kita bahas di bab 3. Value. Nah, value. Kunci dari bisnis itu adanya di value. Value itu adalah benefit atau mengapa saya harus bayar ZIS ke rumah yatim. Itu value. Kemudian yang value itu ya, value teman-teman, ini kita bisa kategorikan jadi 11 jenis, tapi kita bisa kelompokkan jadi 3. Gak apa-apa, ini garis besarnya dulu, ini jadi materi yang akan kita bahas. Value proposition itu kalau nggak salah ada di bab 6. Berarti besok ya, bab 6, ada prakteknya juga. Kemudian loyalty program. Itu program itu seperti ini.